Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, Pak. Iya, Pak. Pada pagi hari ini nanti kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin. Yang kemarin kan membahas animasi 2 dimensi. Yang hari ini akan membahas tentang animasi 3 dimensi. Sebelum memasuki pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, gimana kabarnya pada teman-teman semuanya pada pagi hari ini? Sepertinya masih semangat. Alhamdulillah, Pak. Baik. Dari yang open kamera cuma 2 orang, nggak apa-apa. Mungkin yang lain tidak open cam tapi memperhatikan. Semoga saja. Tapi dilihat dari jumlah pesertanya mungkin ini masuk semua. Nanti Bapak share itu link untuk absensinya. Ya, langsung saja karena juga waktu kita terbatas. Bukan waktunya ya yang terbatas, kuotanya. Langsung yaitu pada bab pertemuan selanjutnya yaitu animasi 3 dimensi. Langsung saja. Pengertian animasi 3 dimensi adalah sebuah proses menganimasikan atau memindahkan objek dalam ruang 3 dimensi digital. Model atau objek 3 dimensi ini dapat dipindahkan diputar seperti objek nyata menggunakan seni gerak. Jadi maksudnya adalah seolah-olah gambar atau objek itu nyata atau real. Animasi digunakan dalam banyak acara TV, film. Jadi kegunaannya itu banyak, bisa untuk sebuah acara TV, atau membuat film, atau membuat game, dan membuat jantung realitas virtual. Ini juga dapat digunakan dalam grafik, presentasi. Secara keseluruhan, animasi 3 dimensi digunakan dalam banyak karya seni terkait visual di dunia modern. Contohnya ini adalah film Avatar, yang salah satunya sangat populer pada tahun 2012, yaitu film pertama yang dirilis dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Yang selanjutnya bagian utama dari itu sendiri animasi tadi. Yang pertama adalah tata letak. Tata letak adalah proses tata letak digunakan dalam posisi objek. Jadi objeknya itu tertata, jadi terlihat rapi. Yang kedua, modeling. Kalau modeling ini adalah model pembuatan objek 3 dimensi, jadi kita bisa berkreasi seimajinasi kita membuat. Yang paling umum kan biasanya membuat orang, ataupun mobil, ataupun kendaraan, ataupun pohon. Jadi kita bebas nanti bisa membuat sebuah monster kah, atau bentuk apakah, bebas. Yang ketiga yaitu rendering. Rendering adalah proses pembuatan output yang sudah diselesaikan tadi. Jadi ketika semua proses dalam membuat model sudah, membuat pewarnaan sudah, membuat tata gerak atau riggingnya juga sudah, membuat pencahayaan, pengatur kamera, semuanya sudah. Nanti tinggal proses rendering atau pembuatan output. Nanti dalam bentuk bisa video dan lain sebagainya. Itu adalah 3 bagian utama yang ada di animasi. Jadi sebenarnya masih ada 2 atau jumlah semuanya itu kalau nggak salah ada 5. Jadi Bapak simbolkan saja menjadi 3 yang paling utama. Yang selanjutnya ini kita akan menyinggung fungsinya. Untuk fungsinya kali ini
Yang pertama adalah fungsi televisi, maksudnya fungsi animasi di bidang televisi itu bisa digunakan memberikan efek-efek khusus dalam aksi langsung dan acara TV untuk membuat program animasi sepenuhnya. Animasi tiga dimensi di mana-mana di abad ke-21 ini. Jadi TV-TV sekarang itu banyak menggunakan efek dari animasi tiga dimensi. Sebenarnya banyak contohnya TV-TV yang mungkin sinetron azab itu juga menggunakan animasi ini mungkin. Lalu yang selanjutnya game. Nah, kalau game ini kan pasti teman-teman juga sudah familiar. Banyak lah teman-teman pasti yang main game. Mungkin nggak banyak. Game tiga dimensi adalah pusat industri yang sedang berkembang pesat saat ini. Contohnya juga banyak game-game yang menggunakan efek-efek ataupun menggunakan modeling dari tiga dimensi. Untuk game. Yang berikutnya adalah pendidikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mengingat video lebih baik daripada media lain, terutama karena sering menarik perhatian dengan lebih baik. Cara ini bagus digunakan untuk mendemonstrasikan konsep, terutama saat pembelajaran jarak jauh meningkat. Jadi untuk pendidikan ini masih menjadi hal yang baru, mungkin baru 2 tahun kemarin baru dalam dunia pendidikan menggunakan sistem ataupun menggunakan metode animasi. Jadi maksudnya adalah menyampaikan materinya itu dalam bentuk sebuah video animasi. Mengapa demikian? Karena dapat menarik atau lebih. Jadi itu audien atau peserta itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Jadi itu nanti materi juga lebih mudah diingat, jadi suasana belajarnya itu lebih hidup lah, nggak mati. Terlebih untuk suasana untuk pembelajaran jarak jauh seperti akhir-akhir ini ya, karena tanpa terhalang oleh suatu hal. Jadi mungkin animasi ini mungkin jadi salah satu contoh ataupun metode yang baik bisa digunakan. Yang selanjutnya arsitektur atau desain. Animasi tiga dimensi memberikan keuntungan bagi semua yang terlibat dalam proyek bangunan. Animasi ini memberikan pengalaman bisa melewati ruang hanya bayangannya yang dibayangkan. Jadi maksudnya adalah kita bisa arsitektur sebuah rumah seadanya. Kita gambarkan dulu pada kertas, lalu kita bisa kita gambarkan pada bentuk tiga dimensi. Jadi lebih kelihatan, lebih nyata. Jadi pandangan, besok rumahnya seperti ini, gedungnya seperti ini tuh bisa lebih jelas gitu. Jadi nggak asal jadi aja, nggak ada bayangannya terlebih dahulu. Jadi dalam proses pengerjaannya itu nanti juga akan lebih mudah. Itu fungsi-fungsinya ya teman-teman semuanya. Lalu yang selanjutnya adalah proses pembuatannya. Itu ada 11 proses ataupun 11 langkah. Yang pertama adalah konsep atau storyboard. Maksudnya adalah konsep atau storyboard adalah kita itu menyusun sebuah cerita ataupun sebuah konsep. Saya akan membuat animasi seadanya orang pergi ke pasar. Itu konsepnya. Nanti ada orang berjalan melewati jalan ataupun sebelah-sebelahnya kalian kasih perkebunan atau persawahan, nanti selera kalian. Itu untuk konsep ataupun storyboard. Yang selanjutnya model. Nah, yang pemodelan ini kita membuat objeknya. Jadi untuk konsep pertama tadi kan pergi ke pasar. Jadi kita membuat model orang, membuat model jalan, membuat model mungkin di sebelah-sebelah jalannya kita kasih pegunungan ataupun persawahan, lalu baru nanti sampai ke pasar. Setelah di pasar itu nanti kalian membuat lagi bangunan-bangunan buat toko ataupun
model-model sembako, botol-botol, makan-makanan, seperti itu untuk pemodelannya. Jadi pemodelan ini adalah pembuatan dari objek itu sendiri yang akan dibuat. Yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ini kita membuat seperti pewarnaan. Jadi jalan kita membuat tekstur hitam. Hitamnya seperti hitam aspal. Jadi ada dalam software itu mengatur teksturnya. Jadi seperti kelihatan lebih real. Ataupun awan, ataupun bangunan, dan lain sebagainya. Maupun tumbuhan juga bisa. Yang selanjutnya adalah rigging. Nah, rigging ini adalah proses untuk penggeraan. Jadi biasanya itu paling sering digunakan pada manusia ataupun hewan. Jadi rigging ini bentuknya seperti tulang, tulang pada objek. Itu. Lalu animasi, yang animasi ini kita menggerakkan dari rigging tadi. Langkah selanjutnya adalah, jadi kita memasukkan pertama rigging, memasukkan tulang pada objek, lalu membuat animasi, jadi membuat gerakan seandainya berjalan. Jadi kaki kiri terlebih dahulu, nanti frame berikutnya kaki kanan. Lalu kita lanjut terus kanan kiri, nanti itu seolah-olah berjalan. Lalu pencahayaan. Nah, untuk pencahayaan tersendiri itu untuk mengatur pencahayaan jika cahayanya ingin agak terang ataupun redup ataupun agak kelihatan sore, senja, pagi, itu nanti bisa diatur. Untuk selanjutnya yang ketujuh, penyetingan kamera. Penyetingan kamera ini adalah untuk mengatur sudut pandang penonton ataupun kita. Yang selanjutnya rendering. Itu tadi rendering adalah jika sudah semua selesai dari tahap 1 sampai 7 nanti bisa dirender ataupun dirender itu menjadi hasilnya bisa membentuk video ataupun video sih paling kita mudah render dan paling cepat itu video. Yang selanjutnya compositing, VFX, musik dan paint, poly, dan 11 yang terakhir editing ataupun hasil akhir. Ini maksudnya bisa kita edit, kita masukkan. Mungkin ada beberapa efek yang kurang, nanti bisa kita tambahkan. Itulah tadi 11 proses pembuatannya. Ya, yang selanjutnya kita akan menyinggung sedikit software yang membuat ataupun yang bisa digunakan dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Sebenarnya ini masih banyak. Ini hanya saya ambil beberapa, 4. Yang pertama yaitu Blender, software animasi 3 dimensi profesional open source. Blender digunakan untuk menghosting beberapa aplikasi seperti efek visual, film, fitur animasi, video game, dan banyak lagi. Jadi kalau mungkin di praktikum nanti kita akan menggunakan Blender. Jadi saran saya lebih baik kalian belajar Blender. Jadi nanti tidak terlalu bingung lah. Nanti kalau sudah bisa satu, nanti bisa lanjut dengan software-software yang lain. Ada Wit 3D, Cinema 4 3D, ada Mixamo. Jadi kalau yang Mixamo adalah jalur kerja cepat. Maksudnya adalah, jadi kita tinggal mencari sebuah objek, entah itu hewan ataupun manusia. Jadi kita masukkan Mixamo. Mixamo ini sudah, riggingnya itu sudah bergerak. Jadi nanti tinggal masukkan ke dalam objek, sudah nanti objek kita mengikuti tulang ataupun rigging yang dari Mixamo itu. Untuk lebih mudah dalam pembuatan animasi bisa menggunakan Mixamo. Yang selanjutnya perbedaan animasi 3 dimensi dan 2 dimensi. Untuk penampilan mungkin 2 dimensi dari sumbu X, Y, dan horizontal, sedangkan Y adalah vertikal. Animasi 3 dimensi sumbu X, Y, dan tinggi Y untuk lebar, Z untuk kedalaman. Daya tarik, bentuk animasi ini terdiri dari bingkai dan tidak memiliki daya tarik yang realistis. Sedangkan yang 3 dimensi terdiri dari gerakan yang memiliki daya tarik yang realistis. Banyak penerapannya, banyak digunakan dalam animasi 2 dimensi, video, situs web, dan video game. Banyak digunakan yang 3 dimensi, banyak yang digunakan dalam animasi 3 dimensi, arsitektur, medis, dan video game. Sama, jadi penerapannya itu hampir sama. Tapi lebih realistis yang
3 dimensi lagi. Yang keempat, biaya. Biayanya mungkin sangat masuk akal, murah untuk yang 2 dimensi. Terus lalu yang 3 dimensi mahal, lebih mahal dibandingkan yang 2 dimensi tadi, mohon maaf. Yang terakhir adalah contoh ini adalah contoh film ataupun ya film animasi dari luar. Mungkin yang pertama adalah Monster Inc, Incredible, SX, dan Kung Fu Panda. Sebenarnya masih banyak lagi. Karena mempersingkat waktu, jadi saya ambil sedikit. Udah, untuk pertemuan kali ini itu saja. Mungkin ada yang ditanyakan pada teman-teman semuanya. Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, mungkin nanti akan saya berikan tugas, lalu saya berikan absen juga untuk link absensinya, maksud saya bisa dikirim di grup. Untuk tugasnya nanti mungkin kalian menganalisa saja. Kalau membuat mungkin terlalu cepat, jadi mungkin kalian akan bingung. Jadi kalian cukup menganalisa sebuah video game ataupun video maksudnya film. Nanti biar kalian begini cara pembuatannya, begini. Nanti bisa memiliki pandangan ataupun mencari konsep-konsep yang untuk pertemuan berikutnya mungkin baru kita belajar menggunakan Blender untuk pembuatan animasi 3 dimensinya. Ya, kurang lebihnya begitu untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Ini yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.